Shalom. Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kita lanjutkan topik tentang apakah Adam dan Hawa selamat dari neraka. Ini bagian kelima ya. Oke, lalu Yosni berkata, oh iya, maaf Pak, tapi kalau lihat seperti itu kayaknya kok Allah itu tidak adil ya Pak ya. Saya jawab, wah, kalau bicara tentang kasih karunia Allah ya nggak bisa dihubungkan dengan hukum keadilan bro. Ya karena hal itu tidak bisa klop pasti ya, antara kasih karunia Allah dengan hukum keadilan ya, pasti tidak akan ketemu ya. Coba aja bro pikir sekarang ya. Bro tahu kan Tuhan Yesus itu kan tidak salah, tidak punya dosa apa-apa ya kan, sesuai tertulis di Alkitab banyak sekali. Tapi Tuhan Yesus tuh mau dan rela dihina, difitnah, dianiaya dan sebagainya lah, terakhir dibunuh, disalib demi kita manusia yang penuh dosa dan kejahatan bro. Nah saya mau tanya, apakah hal itu adil? Ayo coba jawab bro. Lalu Yesus berkata, oh iya ya nggak adil ya, karena kan Tuhan Yesus kan nggak salah, nggak dosa apa-apa. Justru yang sebenarnya yang harus dibegitukan itu ya, sampai disalib itu kan harusnya kita ya Pak ya, manusia-manusia ini yang penuh dosa ini ya. Tapi kok justru malah Tuhan Yesus yang dibegitukan sampai dibunuh, disalib, sadis itu. Memang tidak adil ya Pak kalau dipikir secara keadilan ya, hukum keadilan ya Pak ya. Saya jawab, nah itu ya, itulah namanya kasih karunia Allah bro ya. Jadi nggak bisa kasih karunia Allah dihubungkan dengan hukum keadilan bro, nggak bisa itu. Makanya justru hukum keadilan itu dikalahkan oleh hukum kasih karunia Allah gitu loh, paham nggak ini? Lalu Yesus berkata, oh iya paham Pak. Nah jadi oke, kalau sudah paham maka kita akan lanjut ke zaman kasih karunia, yaitu zaman anugerah atau zaman masa perjanjian baru bro ya. Nah zaman kasih karunia itu semua orang dihakimi menurut atau berdasarkan imannya mereka masing-masing bro. Nah ini ayatnya ya, kasih ayatnya Roma 3 ayat 28. Demikian bunyi firman Allah, karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jelas kan ya? Nah sekali lagi ya, karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah lalu pertanyaannya, iman kepada siapa? Kan begitu. Jawabnya adalah iman atau percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ayatnya ini bro ya, ada di Roma 3 ayat 22. Demikian bunyi firman Allah, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Nah jelas kan ya. Lalu di Roma 3 ayat 26 dikatakan demikian ya, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar, dan juga perhatikan, membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jelas kan? Nah satu lagi biar mantap ya, Roma 3 ayat 24. Demikian bunyi firman Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, sudah tahu? Jelas sekali kan ayat itu menulis bahwa keselamatan di zaman sekarang ini hanya melalui iman, oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, oleh karena bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus ya. Wah masih banyak ayatnya bro, nanti cari sendirilah, tapi kan ayat-ayat tadi kan sudah jelas ya. Lalu Yesusnya berkata, oh jadi semua orang yang hidup di zaman Tuhan Yesus atau zaman kasih karunia itu bisa selamat bila ia mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, gitu ya Pak? Saya jawab betul sekali bro, kan hal itu sudah tidak
bisa ditawar-tawar lagi bro. Kenapa ya? Karena kan firmannya sangat-sangat jelas, banyak menulis hal itulah ya. Ya contohnya yang paling populer ya ayat ini ya, di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu bro. Demikian bunyi firman Allah ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah, huruf besar kan, Dia ini siapa tahu kan? Koma, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Perhatikan ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas sekali ayat ini kan? Nah itu, lalu Yesus berkata, oh iya ya, wah betul-betul. Intinya bila orang yang hidup di zaman ini tetap tidak mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia pasti binasa gitu ya Pak ya. Saya jawab iya bro, begitu ya. Karena apa? Karena ini kan sudah zaman kasih karunia, artinya zaman terakhir bro ya. Ya, kalau zaman terakhir itu artinya sudah tidak ada kesempatan lagi setelah mati gitu loh bro. Ya, kalau misalnya ada ajaran yang berharap nanti kalau sudah mati lalu masih bisa didoakan supaya pindah tempat dari hukuman yang sementara lalu pindah ke Firdaus ya, tempat surga sementara. Waduh, itu ajaran dari Sipiot bro. Jangan percaya itu ya, itu enggak benar, itu ajaran dari Sipiot yang tidak sekolah dan tidak sopan itu ya. Alkitab sangat jelas menulis bahwa manusia khususnya yang hidup di zaman perjanjian baru itu ditetapkan mati hanya satu kali. Setelah itu dihakimi, tidak ada lagi kesempatan bro ya. Artinya setelah mati ya sudah, berarti itulah dia nasibnya, mau ada di tempat di mana gitu loh. Nah, itu ditulis di Ibrani 9 ayat 27 itu. Baca ulang ya biar jelas. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi nggak ada ayatnya di kitab perjanjian baru yang berkata bahwa nanti kalau sudah mati masih bisa didoakan agar selamat atau pindah tempat dari alam maut ke Firdaus. Waduh ya, yang ada adalah kisah orang kaya yang belum bertobat atau percaya Yesus lalu ia mati, lalu berada di alam maut atau hukuman sementara, baru ia sadar bahwa ia telah salah jalan, sudah berdosa. Nah, tapi sudah terlambat gitu loh. Nah, ketika orang kaya itu minta air ya kepada Lazarus pada waktu itu diceritakan, waduh, nggak bisa memberi air Lazarus karena ada jurang yang tak terseberangi. Ya, apalagi orang mati itu pulang, nggak bisa. Artinya sudah terlambat. Ya, itu ayatnya nanti baca sendiri ya di Lukas 16 ayat 19 sampai 31 bro. Ya. Lalu Yesus berkata, oh iya. Oke Pak, sudah paham saya Pak. Baik, terima kasih Pak buat penjelasannya tentang nasib Adam dan Hawa itu Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya jawab, ya sama-sama bro. Ya demikian saudara ya. Jadi nasib Adam dan Hawa itu ya itu haknya Tuhan sendiri ya. Artinya sebagai manusia kita tidak bisa mengatakan bahwa Adam mendapat kasih karunia Tuhan atau tidak, karena ada ayatnya yang menulis hal itu. Jadi jangan ngarang gitu loh. Saya sendiri makanya tidak berani mengatakan apa demikian karena tidak ada firmannya yang menulis itu. Nah, itu serahkan saja kepada Bapa, yaitu Allah yang kita sembah ya dalam nama Yesus. Oke, baik saudara, demikian apa yang dapat saya bagikan buat saudara sekalian, kiranya menjadikan berkat bagi saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.